Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini Gus Baraja di channel kesayangan kita, yaitu channel Gus Baraja, channel edukasi, channel motivasi, channel pengembangan diri. Dan di channel ini kita bisa banyak belajar nih. Kebetulan hari ini video kali ini saya akan kupas dari dalamnya, tetapi banyak orang yang tidak paham ya, banyak orang yang belum mengetahuinya. Yaitu kita akan kupas tentang seputar rahasia dari hukum tarik menarik yang dikupas secara sangat mudah dan menyenangkan, yang biasa orang kenal dengan istilah law of attraction. Kemudian kalau di channel ini saya menyebutnya rahasia keajaiban doa. So, selamat datang di rahasia keajaiban doa. Halo teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut nonton videonya, saya ingin informasikan satu hal kepada Anda semuanya. Bisa kita tarik kesimpulan dari sekian banyaknya video yang saya upload, bahwasanya tujuan kita pada dasarnya adalah mencapai kebahagiaan. Dengan bahagia kita bisa mencapai segalanya yang kita inginkan. Tetapi untuk bahagia tidak sesederhana seperti apa yang kita pikir, karena boleh jadi di dalam diri kita masih ada sebagian hal atau sebuah kejadian yang masih sangat melekat, dan itu kejadian negatif. Sering saya sebut dengan istilah luka batin atau kesedihan atau penyakit hati. Dan jika semua itu masih berada di dalam diri kita, maka kebahagiaan akan semakin jauh untuk kita dapat. Perlu cara-cara khusus untuk mengatasi luka batin tersebut, perlu cara-cara khusus untuk mengatasi kesedihan tersebut. Untuk itu saya mengundang Anda untuk mengikuti kelas healing atau kelas penyembuhan luka batin yang akan saya adakan pada tanggal 11 Juni secara online. Untuk pendaftaran dan informasinya kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Saya tunggu pendaftaran Anda. Kita akan selesaikan semua permasalahan batin Anda hingga benar-benar Anda mendapatkan kebahagiaan itu. Halo teman-teman semuanya, kembali kita hadir dengan materi-materi terbaru. Sebelumnya saya doakan Anda semuanya dan sehat walafiat, rezekinya terus lancar, hidup keberlimpahan, suami istri semakin harmonis, kepada anaknya semakin cinta, dan kemudian semakin berbaik sangka dan semangat belajar untuk perubahan di masa yang akan datang. Ya, tadi saya sempat senggol bahwa kita akan mulai dari dasar, ya masih seputar tentang law of attraction, hukum tarik menarik, rahasia keajaiban doa. Kita tahu bahwa cara basic yang wajib diketahui kalau kita mau belajar tentang hukum tarik menarik atau law of attraction, 3, sekali lagi. Pertama atensi, kedua koneksi, ketiga vibrasi. Enough, cuma 3 ini doang. Dari 3 ini mecah menjadi banyak istilah ya, banyak istilah dan banyak komponen di dalamnya untuk menerapkan law of attraction atau hukum tarik menarik itu. Kita bahas yang pertama, yaitu attention. Nah, saya punya kacamata sendiri loh ya. Kalau misalkan berbeda dengan penjelasan channel lain, oh itu nggak jadi masalah. Ya, ini hanya ruang akal kita atau ruang pikiran kita yang berbeda mencerna sebuah keilmuan. Itu biasa saja, jangan dipertentangkan. Atensi, sekali lagi, atensi adalah memberikan perhatian. Nah, attention itu pertama yang harus dilakukan adalah memberikan perhatian atau kasih sayang terhadap diri sendiri dulu. Caranya gimana? Kamu kan punya keinginan, ya, kamu punya goals, tapi harus positif ya. Kalau keinginannya itu ingin menjatuhkan orang lain, out dari channel saya ya, karena saya hanya akan menangkap orang-orang yang bervibrasi tinggi, punya niat baik. Sekali lagi, punya keinginan, punya goals, punya tujuan. Nah, berikan perhatian yang lebih terhadap goal Anda. Seperti yang saya katakan tadi, perhatian lebih itu pertama untuk diri sendiri, gitu ya. Sayangi dulu diri sendiri. Jadi nggak ribet lah sebenarnya praktek law of attraction itu nggak ribet sama sekali. Yang penting Anda mau dan welcome terhadap ilmunya. Itu yang paling penting tuh. Jadi apa sih susahnya menyayangi diri sendiri? Ya, menyayangi diri sendiri secara simpelnya adalah dengan tidak membiarkan pikiranmu itu berisi hal-hal yang negatif. Dengan tidak membiarkan dirimu larut dalam kesedihan. Itu bentuk kamu menyayangi diri sendiri. Attention. Jadi berikan perhatian yang baik untuk diri sendiri, kemudian tentukan goalsnya. Buat satu goal dan benar-benar serius di sana. Fokus di sana. Berikan perhatian lebih pada goals Anda.
harus punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, maka nggak bisa masuk ke dalam law of attraction ini, gitu. Kalau hanya ingin pembenahan diri, Gus, itu masuknya pada healing, itu beda lagi. Tetapi healing tersebut kalau maksimal, misalkan ya terapi luka batin, apa segala macam, misalkan mau mengarah atau praktek law of attraction itu lebih mudah, ya, lebih mudah. Itu yang pertama, attention. Jadi tentukan dulu goalnya apa, dan benar-benar menyukai dan mencintai goalnya apa. Berarti ada orang yang punya goal tapi sebenarnya nggak suka sama goalnya. Ada. Nanti di lain video kita akan jelaskan itu. Yang pertama adalah attention. Kemudian yang kedua adalah koneksi. Koneksi ini efek. Setelah kamu memperhatikan apa yang kamu inginkan, terhubung. Jadi kita akan terhubung setelah kita memberikan perhatian lebih kepada goals kita, lalu kita benar-benar berusaha mencari ilmunya bagaimana bisa mendapatkan goalsnya, bisa mendapatkan keinginannya. Itu adalah sebuah bentuk perhatiannya. Nah, nanti berproses ini. Lagi-lagi proses apa yang di dunia ini yang nggak berproses? Nggak ada yang bim salah bim, semuanya berproses. Nanti dari attention yang lebih dari dirimu terhadap goalsmu itu akan terkoneksi, artinya terhubung. Nah, berasa nggak? Ini teman-teman sebenarnya banyak sudah yang praktek, terlepas dia mau tahu atau tidak tahu tentang law atau hukum tarik menarik. Sudah, artinya semuanya mungkin sudah praktek ini ya. Terkoneksi. Terkoneksinya gimana? Terhubungnya gimana? Ada sekali waktu Anda melihat apa yang Anda inginkan, walaupun kala itu belum menjadi milik Anda ya. Walaupun kala itu belum menjadi milik Anda, tapi sering terhubung. Saya berikan contoh yang paling umum, mobil. Ketika kamu menginginkan mobil, entah kenapa ya, hari-harinya atau setiap harinya kamu terkoneksi, kamu ngelihat dan ketemu aja gitu loh dengan mobil tersebut. Ketemu terus. Besok ketemu, lusa ketemu lagi, hari ini ketemu lagi, dan terus ketemu lagi walaupun itu belum menjadi milik kamu. Itu namanya terkoneksi. Nah, sebenarnya setelah terkoneksi itu harusnya ya seperti confident gitu, seperti percaya dirinya lebih lagi, menjadi naik lagi. Itu ya. Nah, setelah terkoneksi, biasanya karena efek seneng, vibrasinya mulai muncul. Nah, vibrasi inilah yang akan menghubungkan kepada alam semesta, kepada objek yang kamu inginkan maksud saya. Jadi seperti itu. Vibrasi itu adalah getaran. Getaran dari mana? Getaran dari dalam dirimu yang disebut dengan energi. Manusia ini kan unsurnya energi. Semua atau objek apapun yang ada di dalam dirimu itu sangat bisa tervibrasi atau bisa terkoneksi ke sana. Bisa terhubung dan bisa kita tarik. Tetapi dengan beberapa sebab. Jadi kalau misalkan kita sudah attention, sudah terkoneksi, kemudian vibrasi ya, sudah melakukan poin yang ketiga, itu maksudnya adalah energi yang yang keluar dari dalam diri kita, disebutlah vibrasi. Sebenarnya sama energi dan vibrasi itu. Nah, vibrasi ini kan getaran dari energi tersebut. Nah, getaran tersebut akan mencari hal yang serupa seperti apa yang sudah kamu pikirkan. Artinya getaran ini akan menemukan yang sama getarannya, disebutnya frekuensi. Jadi kalau vibrasinya ketemu, maka dia akan lebih cepat lagi untuk datang kepada kita. Sama halnya ketika Anda bertemu dengan orang baik, hakikinya vibrasi Anda itu baik, positif, sehingga terkoneksi atau vibrasi Anda itu menemukan orang yang sevibrasi. Jadi sama-sama ketemu orang baik. Jadi orang baik akan dipertemukan dengan orang baik. Jadi kesimpulannya, apapun yang kamu miliki hari ini adalah hasil dari vibrasimu di masa lalu. Masa lalu itu tidak harus lama ya. Masa lalu itu bisa kemarin gitu loh. Karena tergantung kekuatan vibrasinya. Jadi menurut saya pribadi, di ending video ini saya mau mengatakan satu hal. Semua itu terjadi ya, cepat atau tidaknya ditentukan oleh apa? Oleh kekuatan rasa. Feel yang kita miliki atau yang ada pada diri kita hari ini, baik itu negatif maupun positif, itu adalah hasil dari apa yang kita pikirkan di masa lalu atau vibrasi yang kita pancarkan dari dalam diri kita di masa lalu. Jadi terjadinya sekarang. Saya kemarin di video kemarin menyebutnya adalah akumulasi dari doa. Jadi akumulasi dari doa di masa lalu terjadi sekarang. So jangan kecil hati, masa depanmu itu masih bisa kita benahi sekarang. Dan yang terakhir ya, saya mau mengatakan bahwa semua ini tergantung pada kekuatan rasa, feel. Kalau negatif, kamu melibatkan rasa yang kuat di sana, itu bisa menjadi cepat datang kepada kamu, negatifnya ya. Nah, untuk yang positifnya juga demikian. Kalau kita memikirkan hal positif, kemudian kita baper menggunakan rasa,
maka itu berpotensi lebih cepat datang kepada kamu. Semuanya kembali kepada kamu. Untuk bisa lebih cepat mempraktikkan ilmu ini, follow aja deh channel ini. Semuanya saya kupas, semuanya saya bongkar, semuanya saya ungkapkan kepada Anda semuanya. Terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat. Video singkat, video yang cukup membuat saya semangat, tiba-tiba terpikir di pikiran saya untuk share ini kepada Anda. Sekali lagi selamat praktek dan semoga bermanfaat. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Adzaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.